Laman CNBC Indonesia kembali membuka polling terkait pertandingan Timnas. Seberapa yakin maksud kami Timnas akan lolos ke Piala Dunia? Nah, ada beberapa pilihan nih. Yakin banget, bisa nggak ya, dan next time kali ya. Nah, ini dia hasilnya nih. Adalah sebanyak 40% responden yakin Timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026. 33% responden masih ragu-ragu. Sisanya 26% bilang kayaknya bukan tahun 2026 deh. Tuh ya, next time kali ya. Angkanya cukup tinggi sih 41, tapi bisa nggak ya ragu-ragu juga lumayan balance ya 41 dan 33. Oke. Nah, terus yang komen dari @gangan_ahmad. Semangat Bang Paes. Ya, Paes apa nih? Oh, Pas. Oke, Paes. Pas, oke. Nah, ada lagi dari Yuda Yudist. Menang kalah Timnas tetap di hati, Garuda harga mati, ini setuju. Nah, ada juga nih komentar netizen lainnya di akun Instagram Timnas Indonesia @umbango15. Kalau Eliano nggak starting atau nggak ada di line up, fix STY error, harus out sih. Gimana? Tapi kan emang nggak ada kan? Nggak akan ada kan? Nggak akan ada apa nih? Nggak akan main kan? Itu sih sampai sekarang kita belum dapat daftar line up-nya ya. Cuma memang kalau misalnya lihat dari komentar harapannya Eliano ada dong. Ada. Cuma kan balik lagi keputusan ada di STY dan jajaran pelatihnya, entah itu kan ada pertimbangan kondisi, kemudian kebutuhan strategi, kebutuhan sistem permainan. Nah, itu balik lagi ke STY. Kalau saya sih nggak bisa ya kemudian langsung memutuskan Eliano ini STY out, karena memutuskan out atau enggak kan itu banyak sekali penilaiannya. Ada target, tapi 3 dari 4 target SDE ini sudah terpenuhi, salah satunya Piala Asia 2027. Kalau gitu buat apa dinaturalisasi kalau nggak main? Nah, balik lagi. Sebenarnya kalau buang duit atau suara netizen. Ya, suara netizen. Oh, nggak buang-buang duit kan, kalau naturalisasi gratis. Tapi kan pasti ada keperluan-keperluan lain yang mau mengeluarkan dana, ya kan? Naturalisasi bukan nggak pakai dana, walaupun gratis, ya kan? Ya memang ini jadi harapan publik ya. Saya lihat kemarin karena harapan orang ketika sudah bersalaman dengan Pak Erik, tentu dia akan menjadi penggawa andalan gitu ya di tim. Tapi untuk Eliano ada beberapa analisis juga yang mengatakan bahwa dia tidak cocok dengan kebutuhan tim juga, dan untuk di posisinya udah ada beberapa nama lain yang memang ya lebih layak gitu untuk dimainkan. Dan ya netizen kan kadang-kadang kalau dia nggak layak, itulah. Suka mencari memang celah. Ada kekurangan ya pasti selalu ada gitu. Memang kalau Eliano nggak layak siapa? Coba netizen boleh kasih saran, Madun kah yang cocok ada di timnas kita? Oke, ada lagi nih dari Cloud SB, STY. Ekspektasi supporter yang memang terlalu tinggi. Skuad ini masih muda, optimis 2030. Nah, ini juga yang tadi kita obrolin di off air ya. Kadang emang ekspektasi dari supporter yang terlalu tinggi. Banget. Tim kita memang masih terlalu muda. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ini dijadikan pemanasan aja. Tepat nggak kalau kita bilang ini momen-momen pemanasan kita? Kalau misalnya kondisinya udah kompetisi kayak gini, udah tinggal 5 pertandingan, udah nggak tepat ya untuk pemanasan. Kita udah harusnya udah ketemu skuad terbaiknya untuk kemudian anggap semua laga adalah final. Karena harapannya adalah lolos setidaknya minimal ke lolos putaran 4. Itu udah jadi target STY juga ketika tanda tangan kontrak sama Pak Erick Thohir. Kemudian memang ini masih skuad muda, masih panjang perjalanan. Bahkan kalau misalnya kita masuk Piala Dunia 2030 pun skuad yang ini masih ada di top performnya. Tapi ya kesempatannya sekarang. Dan kalau bicara ekspektasi, memang kadang ekspektasinya kelebihan ya. Kita harus melihat kita berangkat dari mana sih sebelum kita sampai ada di grup C ini. Kita berada di posisi yang dulu tuh kita lawannya tuh Kamboja, Laos, Filipina dibantai 4-0, Timor Leste. Dan sekarang kita udah ada di posisi ini, harusnya iya kita memang ada optimis perlu, tapi kita juga perlu menjaga ekspektasi. Kita satu-satunya tim di grup ini yang baru pertama kali laga di ronde ketiga. Mengecualikan yang waktu itu tahun 60-an atau 70-an. Cina, Arab, Bahrain, Jepang itu udah rutin gitu. Jadi pun dengan poin ya sebenarnya harapannya intinya Robert mengajak bersyukur lah. Tapi optimis boleh, tapi nggak usah ekspektasinya nggak usah gede-gede lah. Gimana caranya kita memanage ekspektasi dengan
pemain yang sudah diatur sedemikian rupa, ada pemain naturalisasi, dan harapan-harapan yang sudah ditaruh besar banget. Gimana caranya kita memanage ekspektasi kita? Adanya akhirnya kita jadinya seperti saya, lebih ke depresi nih ya, apa ya bisa. Karena ya, memang timnas gitu kan sejak Sinteyong datang Desember ya 2019, dan dia juga supervisi ke timnas junior ya U23 dan ke bawah. Memang progresnya terlihat gitu. Jadi ketika misalkan menang SEA Games, kemudian kemarin Piala Asia U23 masuk semifinal, bahkan bisa ke Olimpiade ya kalau nggak lolos di kalah di playoff. Kita 2 kali beruntun masuk Piala Asia Betul. Bahkan Piala Asia yang senior juga masuk. Nah, ketika sekarang levelnya Piala Dunia, jadi wajar gitu ketika kita punya ekspektasinya ekspektasi, naik terus gitu loh. Kan? Cuman kita harus akhirnya realistis juga melihat lawan-lawan itu gitu. Apalagi kemarin Jepang, wah luar biasa ya. Memang dengan situasi habis hujan lapangan, tapi minim kesalahan kesalahan, dan mereka mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain kita untuk menciptakan gol. Bahkan mungkin ada blunder juga ya dari kiper, dari Martin Paes. Kekecewaan itu harusnya sih sudah selesai kemarin. Jadi harapannya hari ini ketika melawan Arab Saudi yang bisa kita tahan imbang di sana, ya ekspektasinya tentu kita bisa menang di sini dan mengamankan peluang untuk lolos ke Piala Dunia.